Halo Sobat Mager, gimana kabarnya? Masih bersama saya Abda. Kali ini saya sedang bersemangat karena saya akan membahas sebuah film tentang seorang pangeran kerajaan Viking yang menuntut balas kematian ayahnya. Sebuah kisah balas dendam yang sangat epik, dan tanpa berlama-lama pasang posisi mager kalian, dan inilah bukan Iron Man, bukan Batman, tapi ini Northman 2022. Kisah berlatar di tahun 85 Masehi, tepatnya di Samudra Atlantik Utara, di mana perbudakan dan perebutan wilayah masih sangat umum terjadi. Di mana di sebuah pesisir pantai terdapat satu kerajaan yang bernama Harfni, yang dipimpin oleh raja bernama Orfandil, permaisurinya dan juga putranya yang bernama Amlet. Saat itu Raja Orfandil pulang dari perang. Dia disambut oleh warganya dan berhasil membawa beberapa peti emas untuk dibagikan kepada rakyat. Raja Orfandil pulang bersama saudaranya yang bernama Mamat. Dan Mamat inilah jenderal perang di kerajaan tersebut. Diketahui si Mamat sendiri memiliki anak bernama Thorir. Dan si Mamat mempunyai sifat yang keras dan pembangkang kepada siapapun. Setelah minum-minum, Raja Orfandil memberikan kalung kepada putranya Amlet sebagai tanda penerus tahta. Saat raja berbincang dengan permaisuri, sang raja yang mulai menua dan semenjak dia pulang dari perang, dia mempunyai luka di perutnya yang semakin parah dan mengharuskan dia segera mewariskan semua kekuasaannya kepada anaknya, yaitu Amlet. Dan benar saja, keesokan harinya Amlet diajak ayahnya menuju sebuah kuil, di mana Amlet akan disumpah oleh ayahnya yang disebut Sumpah Bujang sebagai penerus tahta bila mana ayahnya mati dalam perang. Di mana pada sumpah tersebut Amlet berjanji akan membalaskan dendam dan juga berjanji meneruskan garis keturunan raja bila mana Raja Orfandil mati. Namun setelah itu, saat keduanya keluar dari kuil, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, sang raja diserang secara tiba-tiba, dan naas saat itu sang raja harus tewas di tangan pelaku yang tak lain adalah saudaranya sendiri, yaitu si Mamat. Namun Amlet yang melihat secara langsung bergegas lari menyelamatkan diri. Dan saat bersembunyi, apa yang terjadi? Salah satu hidung prajurit si Mamat harus terpotong oleh Amlet kecil. Dan diceritakan tampilan film ini bertepatan dengan salah satu raja Viking, yaitu Harald Sigurdsson dari Norwegia. Dan dalam masa ini perebutan kekuasaan sering terjadi antar keluarga kerajaan. Kita kembali lagi ke Amlet kecil yang berlari menuju rumah, dan betapa kagetnya dia seluruh kota telah dikuasai oleh prajurit si Mamat. Dan sayangnya Amlet kecil harus menyaksikan di mana ibunya sendiri harus diculik oleh si Mamat dan dijadikan ratunya. Lalu Pangeran Amlet pun berusaha lari sendiri menghindari kejaran tentara si Mamat, di mana salah satu pasukan terluka yang gagal menangkap Amlet berkata kepada si Mamat bahwa keturunan Raja Orfandil sudah mati, dan si Mamat kini bisa leluasa memerintah kerajaan Harfni. Berlanjut diceritakan setelah kejadian itu, terlihat keganasan kaum barbarian di tanah Rus mulai menyebar. Perampasan dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Beowulf. Tujuan dari bangsa Beowulf sendiri adalah memperluas wilayah juga mencari kekayaan dari penduduk di tanah Rus. Terlihat kini Amlet tergabung dalam kelompok ini, ditandai dengan kalung pemberian ayahnya. Kini Amlet telah berubah menjadi pemimpin Beowulf yang sangat ganas dan tak kenal ampun. Di mana terlihat bangsa Beowulf terus melakukan perang di mana-mana dan selalu menang dalam misi penaklukannya. Kini hati Pangeran Amlet sudah membatu, tidak punya belas kasihan sama sekali, dan yang paling dirasakan adalah balas dendam. Tiba di suatu malam saat Amlet terbangun di saat yang lain sedang tidur, sesuatu berbisik ke telinganya menuju salah satu rumah sisa kebakaran. Di sana Amlet bertemu salah satu peramal yang meramalkan takdir Pangeran Amlet bahwa di masa depan
Amlet akan membalaskan dendam dari ayahnya dan dia tidak bisa lari dari takdir tersebut. No one's brother. Bisikan tersebut terus menuntun Amlet harus ke sebuah tempat di mana terdapat sungai api dan tempat itu disebut Islandia. Dan di sanalah para keluarga dari si Mamat bersembunyi. Lalu secara kepo Amlet pun mencari informasi bahwa budak-budak akan dikirimkan menuju kediaman si Mamat. Hati Amlet pun langsung terisi oleh balas dendam. Lalu Amlet mencoba menyusup sebagai budak agar bisa menuju tempat si Mamat lalu membalaskan dendam. Sesampainya di kapal para budak, Amlet bertemu dengan salah satu wanita bernama Olga. Olga sendiri adalah wanita yang diramalkan dalam mimpinya akan melahirkan calon bayi raja dari keturunan Amlet. Dan disinilah keduanya saling tertarik satu sama lain. Kini perjalanan mereka pun sampai ke Islandia. Sebentar lagi Amlet akan bertemu dengan pembunuh ayahnya, yaitu si Mamat. Diceritakan Islandia ini adalah tanah yang tandus, gersang dan banyak bahaya di sana. Sesampainya di kediaman si Mamat, Amlet dan Olga dipilih untuk dijadikan budak di rumah si Mamat. Olga sendiri juga bersumpah akan membantu Amlet dalam misi balas dendamnya tersebut. Terlihat keluarga si Mamat tidak ada yang mengenali sama sekali sosok si Amlet, karena pengasingan Amlet selama ini berada di Tanah Rus yang lokasinya sangat jauh dari Islandia. Dan sehubungan dengan itu, Amlet sendiri memakai nama samaran di Islandia agar tidak diketahui bahwa dirinya adalah Pangeran Amlet, berasal dari Hafni yang akan membalaskan dendam. Scene pun berlanjut, hari-hari terus dilalui Amlet sembari memikirkan strategi untuk balas dendam kepada si Mamat. Terlihat si Mamat tinggal bersama Thorir anak pertamanya dan Gunnar anak keduanya dengan permaisuri atau ibu Amlet sendiri. Berlanjut ke Amlet, pada malam hari Amlet mencoba keluar dari pos para budak dan mencoba mencari senjata di salah satu pandai besi. Namun karena ada suatu suara yang ternyata itu adalah suara ibunya Amlet, Amlet pun mengurungkan aksinya kali ini. Dan pada keesokan harinya Amlet melakukan pekerjaan sebagai budak, dari mengangkat batu, mencuci pakaian, dan pada saat Amlet akan mengantar karpet ke ruangan si Mamat, tanpa sengaja Amlet melihat ibunya secara langsung. Dan hal itu pun menyulut kemarahan dari Amlet. Lalu scene pun berganti saat Olga menjumpai Amlet setelah keluar dari rumah si Mamat. Terlihat Amlet ingin segera mungkin membalaskan dendam. Dan pada malam harinya Amlet mengikuti seekor rubah menuju bukit. Dan tak disangka Amlet diantar menuju sebuah gua yang di dalamnya terdapat salah satu peramal juga yang memberitahu semua kebenaran dan juga takdir dari Amlet. Peramal tersebut menceritakan semua kejadian setelah si Mamat naik tahta. Si Mamat membunuh penasihat kerajaan yang bisa meramal masa lalu dan juga masa depan bernama Heimir. Heimir tidak terselamatkan, namun kepalanya masih utuh setelah dipenggal tanpa telinga dan lidah karena si Mamat memotongnya. Namun peramal tersebut mencoba memanggil arwah Heimir dan akhirnya Heimir pun dapat berbicara dan memberitahu Amlet melewati tubuh peramal itu. Di sini Heimir berkata bahwa untuk membalaskan dendam, Amlet harus mencari sebuah pedang kegelapan yang diketahui pedang tersebut yang bisa membantu Amlet untuk balas dendam. Julukan pedang tersebut adalah Night Blade atau pedang malam yang hanya bisa digunakan di malam hari. Dan lokasi dari pedang tersebut berada di gundukan di bawah sinar rembulan saat bulan purnama. Namun di sini Amlet harus memecahkan teka-teki bahwa bayangan bukanlah tuan rumah yang ramah. Lalu Amlet bergegas mencari lokasi tersebut dan saat Amlet masuk, dia bertemu sosok mayat yang memegang pedang tersebut. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mayat tersebut pun bangkit lalu menyerang Amlet dan tampak Amlet kewalahan menghadapinya. Namun saat Amlet teringat akan teka-teki bayangan, Amlet pun mencoba melawan dan mendorong mayat itu di bawah cahaya rembulan.
Dan benar saja Amlet berhasil mengalahkan mayat si penjaga pedang, dan Amlet pun lekas mengambil pedang lalu pergi kembali. Dan saat kembali dan akan menyimpan pedang, Amlet mendengar suara si Mamat dan pasukannya sedang mabuk dan menuju pos budak perempuan yang tidak lain. Si Mamat ini ingin melampiaskan nafsunya kepada para budak, dan yang ia pilih adalah si Olga. Sontak Amlet pun marah, namun saat itu Olga menolak. Dan saat si Mamat keluar, Amlet akan menghujam pedang, dan pedang tersebut ternyata tidak bisa ditarik. Ternyata hari sudah fajar dan Amlet harus bersembunyi. Diceritakan pedang tersebut memiliki julukan bernama Draugr atau mayat hidup. Dan diketahui pedang tersebut adalah pedang keabadian yang ditempa di bawah gunung berapi yang memang diciptakan untuk membunuh. Scene pun berlanjut. Keesokannya Amlet memberitahu Olga bahwa Amlet akan segera melakukan pembunuhan. Bertepatan hari itu ada suatu acara di mana para kepala suku saling beradu kekuatan dalam pertandingan budak. Di sini Amlet belum mengeluarkan semua kekuatannya karena dia masih dalam masa penyamaran. Namun saat dirasa pertandingan tidak adil, tiba-tiba Gunnar, anak terakhir dari si Mamat, memasuki arena dan Gunnar pun harus terluka karena didorong budak dari lawan. Lantas si Amlet pun murka dan menghajar budak tersebut untuk menyelamatkan Gunnar. Akhirnya tim dari Amlet memenangkan pertandingan dan berkat keberanian Amlet, dia dihadiahi pangkat kepala budak oleh Thorir, dan Amlet bebas memilih wanita pasangannya. Sesampainya di api unggun perayaan para budak, di sini para budak saling menari bersama kekasihnya. Disinilah Amlet sendiri bingung mencari Olga. Namun Olga juga mencari Amlet. Akhirnya keduanya pun bercinta di hutan pada malam hari. Setelah itu sepulang dari acara, Amlet memulai aksinya pada malam hari. Dimulai dari membunuh pengawal Thorir dan menggantungnya di tembok rumah. You did this. I will find them. And look what has been done to my brave friends. Sontak hal itu pun mengagetkan seluruh keluarga bahwa pembunuhan itu terjadi karena pedang kematian itu. Lalu pada malam berikutnya, Amlet menggunakan kekuatan malam dengan meracuni pikiran hewan sehingga para hewan akan menyerang siapapun. Bergegaslah si Mamat keluar untuk berjaga dan keesokan harinya menyuruh semua budak untuk membawa senjata. Karena mereka pikir itu adalah ulah makhluk gaib. Penyerangan ketiga dibantu Olga yang memasukkan jamur racun ke makanan para penjaga hingga para prajurit menjadi gila dan melakukan bundir. Lalu Amlet pun menyusup ke dalam rumah si Mamat. Tujuannya tersebut mencari sang ibu. Dan betapa kagetnya saat Amlet berkata bahwa ia anaknya, si ibu pun berkata jujur bahwa dia mencintai si Mamat seutuhnya. Namun dahulu saat ayah Amlet yaitu si Raja Aurfandil memaksa dan menjadikannya permaisuri, si ibu pun berkata bahwa pembunuhan raja adalah keinginannya juga. Lalu Amlet pun keluar dengan perasaan marah, kecewa, dan ia melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Thorir. Lalu dengan cepat Amlet memberitahu Olga bahwa penyamarannya terbongkar dan Amlet harus bersembunyi. Selanjutnya saat si Mamat mengetahui kematian Thorir, dia pun marah besar dan akan mencari Amlet. Semua budak yang bersekongkol dibunuh, namun saat Olga akan dibunuh, I am Amlet the Beowulf, son of King Aurvandil Warraven. Amlet pun muncul dan melawan semua prajurit agar Olga bisa lari. Namun saat Olga berhasil melarikan diri, Amlet pun harus tertangkap lalu disiksa di sebuah gudang dengan tangan terikat dan bersimbah darah. Namun saat hampir sekarat, keajaiban pun terjadi. Amlet berhasil lolos dan kabur diselamatkan oleh Olga ke suatu tempat. Kini keduanya pun sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Islandia menuju ke tanah Rus, kembali ke peradaban mereka.
Betapa kagetnya saat Amlet memegang bekas luka Olga. Amlet merasakan darahnya di tubuh Olga, yang berarti Olga hamil anak dari Amlet. Bahwa diramalkan akan lahir seorang raja perempuan dari rahim Olga yang merupakan garis keturunan Amlet. Tapi Amlet yang merasa belum aman selama si Mamat masih hidup, yang dikhawatirkan si Mamat akan mengancam keturunannya. Lalu Amlet pun berpamitan lalu kembali ke Islandia untuk menuntaskan ancaman dari si Mamat. Bertepatan salah satu gunung erupsi mengeluarkan lava panas, Amlet pun memulai aksinya dengan membunuh semua prajurit si Mamat. Lalu masuk ke dalam rumah dan mencari Gunnar yang merupakan keturunan terakhir dari si Mamat. Saat di dalam rumah, Amlet berhasil menemukan Gunnar dan ibunya lalu membunuh mereka. Lalu si Mamat yang marah atas kematian mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat di bawah gunung yang sedang erupsi, yang diramalkan bahwa Amlet akan membalaskan dendamnya di sungai api, yaitu di depan erupsi gunung tersebut. Lalu pertarungan pun dimulai. Hingga akhirnya si Mamat berhasil dikalahkan dengan sekali tebasan. Namun Amlet juga tertusuk tepat di dadanya oleh pedang si Mamat. Dan di akhir film terlihat mimpi masa depan bahwa Olga berhasil melanjutkan garis keturunan Amlet dan mempunyai 2 anak. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Sobat Mager suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya.